Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Amelia Palina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Sebelum lebih jauh dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua, yaitu struktur atom elektronik dengan indikator memahami cara tulisan konfigurasi elektron pada gas mulia, muatan, ion, dan subkulit D. Untuk menyimak lebih lanjut, silakan lihat slide yang ada di selanjutnya. Selanjutnya kalian bisa menyimak slide yang ada di samping, bahwa tadi sudah saya jelaskan kita masih membahas tentang bab 2, yaitu struktur atom dan tabel periodik dengan indikator memahami cara penulisan konfigurasi elektron, gas mulia, muatan, ion, dan subkulit D. Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu konfigurasi elektron gas mulia, konfigurasi elektron bermuatan yaitu ion, bermuatan positif dan bermuatan negatif, serta konfigurasi elektron subkulit D. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu konfigurasi elektron gas mulia. Nah, kita tahu bahwa gas mulia itu adalah unsur-unsur yang ada di golongan 8A. Sudah hafalkah unsur-unsur yang ada di golongan 8A? Di mana unsur-unsur tersebut itu memiliki kestabilan yang sangat tinggi, jadi patokan unsur-unsur lain. Kemudian ditemukan di alam dalam keadaan bebas, kemudian dalam keadaan monoatomik, serta unsur ini kebanyakan jenisnya non-logam. Kemudian apa saja unsur-unsur yang ada di golongan 8A? Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Jadi masing-masing memiliki elektron valensi 2 itu untuk helium, sementara neon sampai radon itu jumlahnya ada 8. Dengan masing-masing nomor atom yang sudah tertulis di PPT. Jadi perlu dihafalkan untuk menyingkat konfigurasi elektron karena terlalu panjang dengan nomor atom yang terlalu banyak, maka bisa menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Tapi syaratnya apa? Kalian harus hafal unsur-unsurnya, nama-namanya, simbol-simbolnya, serta nomor-nomor atomnya dari golongan 8A tersebut. Mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Selanjutnya kalian bisa menyimak slide selanjutnya tentang konfigurasi elektron gas mulia. Nah, jadi mulai dari helium sampai radon di situ sudah dijabarkan konfigurasi elektronnya. Namun konfigurasinya itu bisa disingkat. Yang penting unsur yang lain yang mau dibuat konfigurasi elektron itu harus di atasnya sedikit. Jadi yang jadi patokan gas mulianya itu harus di bawahnya unsur yang akan ditentukan. Kalian amati dengan betul, di situ ada contohnya yaitu unsur Br di mana memiliki nomor atom 35. Jadi unsur 35 itu yang mendekati unsur apa, tapi tidak boleh di atasnya 35. Harus di bawahnya 35. Nah, ternyata itu yang mendekati di bawahnya 35 adalah argon. Argon itu 18. Kalau kripton nggak mungkin karena kripton itu 36. Karena 35 itu masih di bawahnya kripton. Jadi yang mendekati yaitu Ar. Dan Ar itu mewakili 18 elektron. 35 dikurangi 18 itu 17. Jadi masih ada sisa 17. Kita tahu bahwa argon itu memiliki periode 3. Nah, selanjutnya urutan berapa? 4, ya kan? 4, kemudian diikuti S2 karena S itu maksimal 2. Tadi sudah 18 ditambah 2 20, kurang
berapa? Kurang 7, habis 4S itu 3D, 3D itu menyumbang 10, kemudian setelah 3D yaitu 4P5. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 itu pasti dia melewati subkulit D. Kalian bisa menyimak slide selanjutnya yaitu tentang konfigurasi elektron bermuatan. Sudah dijelaskan di kesempatan atau video sebelumnya bahwa muatan itu ada muatan positif dan muatan negatif. Di situ untuk ion monoatomik ya seperti Na+, K+, Ca2+, S2-, Br- itu dapat ditentukan dari konfigurasi elektron atom netralnya terlebih dahulu. Nah, pada kation, ion yang bermuatan positif, monoatomik A+, yaitu bermuatan X+, sebanyak X elektron, itu dilepas. Ya, jadi kalau misalkan muatannya positif, yaitu dia dikurangi, karena dia melepas. Begitu sebaliknya, untuk anion, itu yang bermuatan negatif, misalkan di situ simbolnya Bg-, misalkan. Yang bermuatan itu Y-nya. Nah, sebanyaknya elektronnya itu Y-nya. Justru kalau negatif itu menangkap, menerima. Jadi maknanya itu ditambahkan sebanyak elektron yang ditambah pada orbital level energi terendah yang masih belum penuh oleh elektron. Nah, jadi memang tata caranya untuk menentukan konfigurasi elektron yang bermuatan positif maupun negatif, langkahnya yaitu dengan cara menuliskan konfigurasi netralnya terlebih dahulu, baru kemudian itu positif atau negatif, tinggal langkah selanjutnya. Kalau misalkan positif, maka yang subkulit terakhir itu kurangi berapa tergantung elektronnya. Kalau misalkan di negatif, maka juga ditambahkan sejumlah elektron yang ada. Ya. Tapi memang perlu hati-hati apabila kalian mendapati unsur-unsur yang dari golongan B, karena yang dikurangi itu bukan terakhirnya, bukan misalkan D-nya bukan, tapi adalah 4S-nya atau 5S-nya yang ada di depannya, karena yang terluar itu bukan D-nya tapi S-nya. Kebetulan contoh ini adalah unsur yang ada di golongan A tapi tidak masalah. Ada A dan B. A dan B di situ ada Fe dengan nomor atom 26, kemudian dia melepas sebanyak 3. Nah, cara atau langkahnya pertama kan memang diminta untuk menuliskan konfigurasi normalnya terlebih dahulu seperti apa. Kemudian setelah tahu bahwa plus, maka ya harus dikurangi, tapi menguranginya tidak langsung dari 3D-nya, tidak boleh, tapi 4S-nya, elektron terluarnya terlebih dahulu. S-nya itu elektronnya 2, maka dikurangi 2, kemudian masih sisa 1, yaitu baru diambilkan 3D-nya. 6 kurangi 1, 5. Jadi 4S 0-nya itu bisa dihilangkan, lanjut habis 3P 6 lanjut ke 3D 5. Nah, itu yang golongan A. Kalau misalkan masih bingung, nanti di akhir masih ada penjelasan terkait oret-oretannya. Kemudian ada S sulfur atau belerang dengan nomor atom 16. Di situ dituliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu normal, posisi normal ya. Dia 3P4, berakhirnya 3P4, ternyata dia harus menangkap 2. Habis 3P4 menangkap 2 ya 3P6. Yang ditambahkan yaitu yang terluarnya. Nah, kalau golongan A itu masih aman, tapi memang perlu hati-hati di golongan-golongan B. Nah, selanjutnya ada konfigurasi elektron subkulit D. Kita tahu bahwa subkulit D itu terbagi menjadi setengah penuh dan penuh. Subkulit D itu maksimal diisi oleh 10 elektron. Jadi kalau misalkan mendekati 10 itu bisa dikatakan penuh. Tapi kalau misalkan setengahnya 10 berapa? 5. Kalau mendekati 5 ya misalkan 4.
Nah, itu dikatakan setengah penuh, maka caranya itu dibuat setengah penuh atau aturan penuh kalau mendekati ya, hanya yang mendekati. Kalau setengah penuh itu berarti yang mendekati 4, kalau yang penuh itu berarti yang mendekati 10 yaitu 9. Apakah ada contohnya? Ada. Kita simak di contoh berikutnya. Kalian simak. Yang pertama yaitu setengah penuh. Ternyata ada Cr. Cr itu krom, memiliki nomor atom 24. Langkahnya sama, yaitu dengan menuliskan konfigurasi elektron terlebih dahulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Nah, ini kita lihat, kita cermati. Subkulit yang terakhir ternyata kok 3d4. Ya, 4 kan mau mendekati setengah penuh, yaitu mendekati 5. Maka caranya kita ambilkan elektron dari S yang ada di depannya 1, maka 4S-nya itu jadi 1, 4S1, 3D5. Tapi tetap jumlahnya sama, kan 2 tambah 4, 6. 1 tambah 5 juga 6. Cuma memang untuk mencapai aturan setengah penuh dibuatlah 4S1, 3D5. Itu yang aturan setengah penuh. Kemudian yang aturan penuh di situ ada contoh Cu atau tembaga memiliki nomor atom 29. Nah, cara langkahnya sama, yaitu dengan cara menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Normal 4s2 sama 3d9. Ternyata 9 itu mau mendekati penuh. Caranya sama, yaitu mendapatkan 1 elektron dari S yang ada di depannya, maka dibuat 3D10, maka 4S-nya jadi 4S1. Jumlahnya tetap sama, 11, 4S2 sama 9 itu 11. 1 tambah 10 juga 11. Maka ditulislah sesuai kaidah aturan penuh, yaitu 4S1, 3D10. Jadi memang perlu hati-hati kalau misalkan mendapati unsur yang mendekati setengah penuh maupun penuh. Nah, itu rangkaian dari slide PPT. Jangan lupa untuk melihat selengkapnya oret-oretannya di selanjutnya. Setelah kita menyimak video pada PPT tadi, bahwa kita telah membahas tentang konfigurasi elektron pada gas mulia, kemudian muatan ion dan subkolide. Perlu yang diingat bahwa di dalam menuliskan konfigurasi elektron, kalau misalkan dengan nomor atom yang terlalu banyak, maka kita bisa menyingkatnya dengan konfigurasi elektron gas mulia. Tapi syaratnya kalian harus hafal nama-nama dari golongan 8A atau gas mulia beserta nomor atomnya. Kita tahu bahwa golongan 8A itu terdiri dari unsur-unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, masing-masing ini kita harus tahu nomor atomnya, yaitu seperti helium nomor atom 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, serta radon itu 86. Helium itu urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan saya ambil contoh Cl dengan nomor atom 17. Nah, jadi 17 ini itu siapa? Kita ambil contoh yaitu unsur Cl dengan nomor atom 17. 17 itu kita bisa singkat, yaitu kita lihat di dalam golongan 8A kira-kira unsur apa yang mendekati 17, tapi harus di bawahnya Cl. Nah, ternyata unsur dengan nomor atom berapa yang mendekati Cl dan harus di bawahnya, yaitu Ne. Maka bisa disingkat Ne. Ne ini itu mewakili 10, berarti kurang berapa? Kurang 7 elektron. Kita tahu bahwa neon itu adalah urutan kedua. Setelah 2 berapa? 3 S 2, habis itu 3P 5. Ya, Ne itu urutan kedua. Setelah 2 berapa? 3, dan harus didahului
subkulit S. S itu maksimal 2, berarti 12 kurang berapa lagi supaya 17? Kurang 5. Nah, habis 3S yaitu 3P5. Jadi untuk unsur Ca dengan nomor atom 17 bisa dibuat konfigurasi elektronnya seperti ini. Setelah terdapat contoh konfigurasi elektron gas mulia, selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh konfigurasi elektron muatan ion, baik itu positif maupun negatif. Jadi langkahnya tadi sudah dijelaskan pada slide PPT bahwa meskipun di dalam unsur itu mengandung ion positif maupun negatif, langkah pertama yaitu kalian harus menuliskan konfigurasi elektron seperti biasanya dulu. Misalkan Fe itu memiliki nomor atom 26. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya seperti apa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d berapa? 10, 26, ya kan? Kemudian misalkan Fe ini mengion jadi 3+ misalkan. Maka yang harus dikurangi yaitu yang kulit terluar. Kulit terluar di sini bukan 3D, tapi yang 4s2-nya dikurangi 2 kurang 1, maka ini dikurangi 1. Jadi kita bisa menulis lagi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d5. 4s0 ini biasa atau boleh tidak ditulis, langsung saja habis ini 3d5. Itulah pentingnya menuliskan konfigurasi elektron biasa terlebih dahulu, kemudian dikurangi elektron yang terluar. Kita memang perlu hati-hati bila memasuki unsur-unsur yang apabila dari golongan B, karena yang dikurangi itu bukan yang paling akhir, bukan, tapi yaitu yang paling luar yaitu 4s2-nya terlebih dahulu, habis itu baru 3d-nya. Lain halnya dengan yang golongan A. Golongan A dia masih aman kalau misalkan subkulitnya S maupun P, tapi memang perlu hati-hati di unsur-unsur yang di golongan B. Demikianlah video pembelajaran kimia kali ini.